Halo semuanya, saya Gideon Alexander Manalu. Di sini saya ingin memaparkan sedikit materi, yaitu di mana ada struktur, administrasi, dan konstitusi. Pertama-tama, yaitu struktur, di mana memiliki 4 sistem hukum, yaitu ada 3, yaitu ada struktur, substansi, dan kultur hukum. Nah, di mana Eropa kontinental, yaitu civil law, berbasis pada kodifikasi hukum Romawi yang mengutamakan undang-undang tertulis dan kepastian hukum, di mana hakim hanya menerapkan, bukan menciptakan hukum. Berbeda dengan pandangan Anglo-Saxon atau common law, yaitu berkembang dari Inggris, di mana sumber hukum utamanya adalah putusan hakim, yaitu presiden atau judge-made law. Hakim memiliki wewenang lebih besar untuk menciptakan kaidah hukum baru. Nah, selanjutnya ada sistem hukum adat dan syariah, di mana yang pertama ada hukum adat, memiliki ciri sebagai yang pertama ada tumbuh dari kebiasaan dan kesadaran masyarakat lokal. Yang kedua, hukum adat itu bersifat tidak tertulis dan sangat-sangat fleksibel. Yang selanjutnya ada berkembang mengikuti perubahan sosial seperti hukum waris atau hukum tanah adat. Yang kedua, hukum Islam atau syariah, di mana hukum ini itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, di mana prinsip utama dalam hukum ini adalah penegakan keadilan dan ketaatan kepada syariat. Yang selanjutnya ada hukum tata negara atau HTN, di mana hukum ini mengatur arsitektur negara. Hukum ini sebagai fondasi konstitusional yang mengatur organisasi negara, mulai dari bentuk, struktur, pembagian kekuasaan, hingga hubungan antar lembaga negara. Nah, fokus utama pada HTN ini menjamin kekuasaan diatur dan dibatasi secara konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ada lembaga utama dalam Konstitusi Indonesia, di mana sejarah ketatanegaraan Indonesia dimulai dari perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur lembaga negara di Indonesia mencerminkan pembagian kekuasaan, yaitu trias politika yang seimbang, di mana yang pertama atau ini ada legislatif. Legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Berfungsi sebagai legislasi, anggaran, menjadi pengawasan, dan perubahan pada Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada eksekutif, di mana presiden dan wakil presiden melaksanakan kekuasaan pemerintahan dan memimpin kabinet dan birokrasi. Yang selanjutnya ada yudikatif, ada MA, Mahkamah Agung, dan MK KY, di mana lembaga ini memiliki kekuasaan kehakiman yang independen, menjaga tegaknya konstitusi dan hukum. Yang selanjutnya ada interaksi pemerintah dan warga, di mana hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menggunakan wewenangnya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana warga negara dapat menuntut keadilan terhadap tindakan pemerintah. Inti dari hukum administrasi negara ini yaitu memastikan pejabat pemerintah bertindak sesuai hukum, memiliki transparan dan akuntabel saat melayani dan mengatur masyarakat. Yang selanjutnya ada sumber dan objek hukum administrasi negara. Sumbernya itu berupa formal dan material, di mana yang formal itu merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu ada undang-undang, perpres, perda, ada jurisprudensi dan praktik administrasi yang sudah mapan. Yang kedua ada material, yaitu dasar filosofisnya, historisnya, dan sosiologis yang melandasi pembentukan setiap aturan administrasi. Yang selanjutnya ada perbuatan dan keputusan administrasi, di mana hukum administrasi negara ini membahas tindakan-tindakan nyata pemerintah, seperti ada tindakan dalam hukum publik, yaitu untuk menerbitkan izin, maupun hukum privat, yaitu kontrak pemborongan. Selanjutnya ada ketetapannya, keputusan konkret pejabat yang menimbulkan akibat hukum bagi individu.
Yang selanjutnya itu ada mekanisme sengketa administrasi, yaitu ketika warga negara merasa dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintah, mereka memiliki jalur hukum yang diatur oleh hukum administrasi negara. Di mana yang pertama ada sengketa administrasi, ketika warga merasa haknya dilanggar atau dirugikan oleh suatu keputusan administratif, itu bisa mengupayakan administratif, yaitu melalui aju banding atau keberatan kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi yang menerbitkan keputusan. Selanjutnya bisa melakukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menguji legalitas keputusan tersebut. Yang selanjutnya keadilan dan keteraturannya, di mana ada 4 sistem utama: civil law, common law, adat, dan syariah, menunjukkan keragaman pendekatan menuju keadilan. Terus ada pilar struktur, substansi, dan kultur hukum yang membentuk sistem hukum yang utuh dan berfungsi. Nah, tujuan dari semuanya ini terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat. Kesimpulannya, hukum administrasi negara itu menjaga agar pelaksanaan pemerintah berjalan transparan, adil, dan akuntabel. Sekian dari saya, terima kasih.